apa kabar hari ini? Semoga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan selalu teman-teman. Nah, bersama dengan saya, Damar Nuranda, dan di awal tahun ini nih teman-teman, kembali Visipol UGM mengadakan kegiatan yang sangat inspiratif nih bagi teman-teman semua. Tidak lain dan juga tidak bukan nih adalah Inspiring Alumni dengan Ibu Ayun Sundari. Nah, selamat sore Ibu Ayun, selamat bergabung dengan kami Bu di acara sore hari ini. Halo, nama saya Ayun Sundari. Saya alumni jurusan Ilmu Komunikasi Visipol UGM, angkatannya tahun 1986. Sekarang saya bekerja sebagai Communication Specialist untuk Asian Development Bank atau Bank Pembangunan Asia yang berkantor pusat di Manila, Filipina. Saya dulu punya idola penyiar di televisi, namanya Inke Maris. Dia itu selalu bikin laporan dari luar. Dan saya pikir kayaknya asik ya kerja di situ. Dan saya tanya-tanya ke kanan kiri, kalau mau jadi seperti dia itu kira-kira mesti belajar apa? Pilihan pertama sebenarnya HI saya nggak dapat pilihan pertama, kemudian saya diterima untuk pilihan kedua masuk ilmu komunikasi. Saya lihat dan saya ingat waktu itu tidak banyak pekerjaan atau karir masa depan yang menawarkan kesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri atau berkarya di tingkat global. Bayangkan dunianya berbeda sekali dengan sekarang yang dunia sudah begitu terkoneksi ya. Dulu itu susah sekali. Nah, saya bayangkan peluangnya ada beberapa. Salah satunya jadi diplomat. Bagi saya, masuk ke ilmu komunikasi itu jadi dasar dan juga jembatan buat saya untuk menuju dunia yang begitu besar yang ingin saya jelajahi gitu. Di bayangan saya itu ketika saya masuk ke jurusan ilmu komunikasi itu nggak banyak teori gitu. Saya maunya langsung praktek-praktek aja gitu ya. Karena saya tahu akan ada jurnalistik, ya kan? Kemudian ada televisi, ada radio, berbagai aspek mengenai komunikasi. Sayangnya pada saat itu, karena keterbatasan barangkali fasilitas saat itu, jadi saya sempat frustasi karena isinya kebanyakan teori gitu. Tapi ada juga beberapa mata kuliah yang saya sukai karena kebetulan dosennya dosen tamu para praktisi dari luar. Jadi ada dosen yang dulu direktur TVRI yang dia membawa pandangan baru. Ada praktisi komunikasi dari Jakarta yang datangnya sebulan sekali. Itu adalah mata kuliah yang sangat saya nanti-nantikan gitu. Karena sebagian dosen yang lain, maaf waktu itu bercerita mengenai misalnya jurnalistik tahun 60-an. Padahal waktu itu sudah tahun 80-an pertengahan. Yang tentu saja konteksnya udah berbeda, perkembangannya udah berbeda. Jadi ketika saya kebentur-bentur dengan teori yang menurut saya agak berat waktu itu dan tidak terlalu menarik, saya kemudian mencari kesibukan di luar kampus yang saya gunakan untuk mempraktekkan apa yang saya dapatkan di bangku sekolah gitu. Yang saya rasa penting sekali untuk bekerja di lembaga internasional itu ya pemahaman mengenai dunia. Jadi waktu itu hubungan internasional, ya dulu ada pengantar ilmu politik, itu membantu sekali. Paling nggak Anda tahu peta politik dunia itu seperti apa, ya. Dan itu bisa dipelajari kok sekali lagi, ya. Kemudian apalagi? Ya bahasa lah. Anda bisa bahasa Inggris dulu cukup. Sekarang kalau Anda bisa punya bahasa Cina atau bahasa Jepang atau bahasa Spanyol, itu akan lebih baik lagi, kan begitu ya. Jadi bahasa, kemudian pemahaman tentang dunia yang lebih besar itu seperti apa. Nah kalau di komunikasi sendiri, komunikasi ini adalah ilmu yang paling cepat perkembangannya dengan teknologi dan sebagainya. Ya Anda jangan gaptek, Anda jangan nggak ngikuti perkembangan, gitu loh. Jadi Anda ya mesti stay on top of that. Saya itu baca terus, saya itu ibaratnya koran pembungkus tempe saja saya baca. Cuma teori saja itu nggak bisa dipakai kemudian serta-merta diterapkan, nggak bisa. Komunikasi adalah ilmu yang kontekstual. Jadi kita mesti belajar konteksnya. Pemahaman ini yang akan membekali Anda, membantu Anda nanti kalau mau bekerja di lembaga seperti ini. Jadi Anda harus menunjukkan bahwa you are well informed. Jadi stay on top of the latest issue, current issues, ya kan? Dan yang paling penting apa? Network. Saya itu dulu jadi penyiar 5 tahun, itu membantu saya sekali punya network di luar kampus. Jadi jangan cuma berpikir kalau udah lulusan UGM itu udah top banget. Maaf ya, yang lebih top juga banyak gitu. Jadi Anda harus punya nilai lebih. Di mana didapatkannya? Di luar kampus. Jadi kalau misalnya internship nggak dibayar, ya nggak apa-apa. Ilmunya aja yang diambil, nggak usah mikirin bayarannya gitu. Jadi saya rasa sih selama Anda masih mau belajar dan berusaha, pasti ada jalan deh. Tapi jangan berhenti dengan puas diri dengan apa yang dipelajari di UGM saja. Jangan mentang-mentang UGM Anda pasti nanti tiket keterima di mana-mana. Sorry no, Anda harus belajar banyak untuk
tahu dan diliriklah sama mereka yang ingin merekrut Anda. Jadi waktu saya kerja di Hyatt itu adalah pekerjaan resmi pertama yang saya lakukan setelah lulus kuliah. Tapi mungkin perlu dicatat, sejak kuliah tingkat pertama saya sudah bekerja. Jadi pekerjaan pertama saya itu sebagai waitress di sebuah restoran Korea, dulu ada di Jalan Solo. Kemudian saya bekerja sebagai penyiar di radio Unisi. Saya bekerja sebagai penyiar selama 5 tahun. Setelah di Bali 2 tahun, waktu itu bos saya menawari saya promosi. Tapi hati saya sudah tertambat di BBC. Saya bilang terima kasih untuk kesempatan promosinya, tetapi saya memutuskan untuk berangkat ke London, lembaga yang saya jatuh cinta untuk pertama kali. Saya ingin benar-benar melanglang buana dan London itu kota impian saya. Kalau bagi saya sih memang menentukan pilihan akhir itu ya, apa yang kita mau itu memang nggak gampang. Dan nggak ada kok yang mengharuskan Anda untuk mencapai pilihan itu sekarang dan memilih itu. Menurut saya coba saja. Saya selalu bilang ke anak-anak saya, coba, meskipun nanti kamu tidak suka, tapi at least you try. Seorang teman saya dari Rusia mengatakan ketika saya lagi ngobrol soal topik yang sama, dia mengatakan, Ayun, comparing yourself to others is like stealing your own happiness. Karena Anda akan selalu merasa kurang, hidup orang lain itu selalu lebih baik. Apa yang dipunyai orang lain selalu lebih baik daripada yang Anda punya. Anda kemudian menjadi nggak happy. Karena menurut saya dari pengalaman saya, ketika saya mulai itu, saya masuk UGM itu, sahabat-sahabat saya waktu itu mereka keterima di AFS. Jadi semester kedua itu semua sahabat saya terbang ke seluruh dunia. Saya tidak punya kemampuan ekonomi dengan orang tua saya untuk ikut program-program semacam itu. Cuma bisa nangis. Kemudian saya bekerja. Saya selalu bermimpi satu hari saya ingin di luar negeri. Ternyata meskipun jalan saya berliku dan zigzag, pada ketika saya lulus, 2 tahun setelah saya lulus, saya berada di kota impian saya, London. Bukan cuma sebagai pelajar, tapi saya sebagai pekerja digaji. Jadi kalau Anda bandingkan awal saya dengan teman saya tadi, teman-teman saya mungkin nggak akan punya harapan. Saya sudah kecil hati duluan. Tapi saya terus aja. Saya percaya jalan saya mungkin berbeda. Dan saya meyakini jalan yang saya tempuh. Akhirnya Tuhan memberikan saya kok apa yang saya mau gitu loh. Jadi menurut saya fokus saja pada apa yang Anda kerjakan. Jangan bandingkan dengan orang lain. Karena jalan Anda bisa jadi berbeda. Dan Anda mungkin akan berakhir di tempat berbeda yang mungkin lebih baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ayun atas kesempatan yang luar biasa ini. Semoga pembicaraan kita dapat menjadi insight menarik nih bagi teman-teman Visipol UGM dan juga teman-teman yang melihat laman YouTube Visipol UGM. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Ibu Ayun sekeluarga. Dan juga untuk teman-teman kami ucapkan terima kasih juga dan sampai jumpa di Inspiring Alumni berikutnya. Dadah!